Siarkan media teman gabut masa kini. Mereka kabur nekat lompat dari kapal asing ini. Ya, untuk penanganannya saat ini kami minta keterangan, data, kemudian nanti kami kerjasama tadi juga koordinasi dengan Forkopimda, ya, sini ada Pak Sekda, ada juga dari BP. Ada tadi kan banyak.
Mungkin banyak sekali dari kita yang sering bertanya-tanya, kenapa harus mencuci tangan dan apa sih gunanya mencuci tangan? Tiap saat kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan tangan kita. Tangan langsung bersentuhan dengan benda-benda kotor. Benda-benda tersebut ada di sekitar kita, misalnya ponsel, uang, handuk, ataupun remote. Darlington dari Komisi Kesehatan New York menyatakan ada 135.000 bakteri dalam uang. Bayangkan jika kita tidak mencuci tangan. Penyakit yang bisa timbul antara lain gangguan pencernaan, ispa, dan infeksi mata. Cuci tangan merupakan salah satu cara untuk memutus masuknya bakteri ke dalam tubuh. Cara cuci tangan antara lain bisa dengan air, tisu basah, hand sanitizer, dan yang pasti adalah dengan sabun. Dan PBB memutuskan tanggal 15 Oktober menjadi Hari Cuci Tangan Sedunia. Jadi, mulai hari ini, mulailah kebiasaan mencuci tangan. Sehat dengan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Bintang. Kemarin gue pas dikasih tahu syutingnya, Tang, besok kita syuting di UBL. Gue sebelumnya masih nggak tahu tuh, gue kira UBL tuh singkatan dari Universitas Bagus loh. Awalnya gue kira itu, cuma pas gue datang ternyata salah. Ternyata yang bener Universitas Bagus banget loh. Kenal, nama gue Bintang. Dan apa ya, gue ngerasain perbedaan banget ketika dulu Instagram gue ya masih followersnya 3 digit, sampai sekarang followersnya ya lumayan lah 4 digit. Ya ada yang masih tambah banyak dan beda gitu. Dan dengan banyaknya followers itu tuh makin random DM di Instagram gue. Beneran. Dulu mah ya dikit orang-orang nge-DM ya segitu-gitu aja. Sekarang banyak yang nge-DM jadi random. Random banget, gak ketebak. Gue pernah di DM sama Naruto. Ih, gak percaya lu pada Naruto. Beneran di nama akunnya tuh Naruto_real. Ada realnya. Takut banget disangka Sasuke dia. Naruto real gitu. DM-nya aneh. Dia nge-DM, pas gue buka gak ada hurufnya. Isinya emoticon semua. Emot angin gitu. Oh, gue diserang. Rasengan. Dan nggak tahu ya teman-teman di sini ngalamin apa enggak ya. Kalau gue sih jujur gue ngerasa terintimidasi dengan emoticon senyum di WhatsApp. Ya, yang biasanya konteksnya harusnya dianya marah, tapi malah ngasih emot senyum gitu. Biasanya kalau pacaran nih, cowoknya ngechat, sayang aku nggak jadi jemput ya, hujan badai. Oh, nggak apa-apa, emot senyum. Apakah dia beneran tersenyum? Tidak mungkin. Apa dia beneran nggak apa-apa? Tidak, nggak ada orang nulis nggak apa-apa tapi GPP, nggak ada. Apaan GPP? Gembel parung panjang. Apaan GPP, gimana sih? Bingung gua. Karena menurut gua yang harusnya posisi marah terus dikasih emot senyum jatuhnya jadi lebih serem. Ini kayak sama aja kayak lu masuk kelas nih. Masuk kelas telat. Kan harusnya dosen ngamuk-ngamuk ya. Kamu ini udah 3 kali. Jangan diulangi lagi, duduk. Harusnya begitu. Ini dia masuk, set. Pak maaf ya saya telat. Oh iya nggak apa-apa. Kalian jangan senang, karena itu 98% ketika nilai keluar nilai kalian tidak ada. Dikasihnya emot senyum doang di nilai lu tuh. Udah. Emang itu doang emang. Dan jujur ya, gue nggak pernah pacaran sampai sekarang. Oh benar, umur gue 22 tahun, gue nggak pernah deketin cewek. Jadi gue tuh nggak pernah nggak pernah ngerasain hal-hal romantis gitu.
Galau tuh gue nggak pernah gitu. Jadi gue ngeliat teman-teman gue yang galau tuh kayak, iya apaan sih lu, norak banget gitu. Gue punya temen gue dari timur, ih badannya serem banget, gelap kayak ban dalam. Serem dia serem, serem. Tapi pas galau, ya Allah, pucet. Ih, lemes, ya Allah. Sampai akhirnya 2 bulan lalu gue ngalamin gitu. Galau gara-gara cewek. Gue ngedeketin cewek, gue chat kan, sampai 5 hari nggak dibales. Ya udah, gue ya namanya masih suka kan, positif thinking aja ya. Siapa tahu jempolnya copot. Nggak ngerti kan. Ya udahlah. Tapi 3 hari kemudian dia upload foto sama cowok. Bener, berdua mana pakai pose lagi. Posenya begini. Tapi yang cowoknya begini juga. Jadi sarah. Sekian dari gue Bintang. Selamat pagi, siang, malam, sore. Apa kabarnya? Pada hari ini kita bakal bahas tentang sejarah stand up comedy yang tadi kayak kita udah puterin sebelumnya. Si Emon yang lagi stand up, tapi kita nggak bakal ngelawak ya. Kita bertiga nggak bakal ngelawak, nggak bakal apa-apa karena kita garing bertiga dan kita juga nggak berbakat dalam hal itu. Jadi kita bakal lebih ngebahas tentang sejarahnya stand up. Jadi bakal lebih serius dan kita bakal coba paparin. Nah, di sini ada Gea, Okti, sama aku sebagai kru siarkan media. Dan aku juga mau ngucapin dulu ke kalian untuk selalu jaga kesehatannya, tetap sehat-sehat selalu, dan jangan lupa makan, minum vitamin. Udah itu aja deh, itu aja. Yuk langsung kita mulai. Enggak, sebelum mulai tapi kita bakal jargon dulu. Siarkan media. Teman gabut masa kini. Aku lupa. Lagi coba lagi. Ini nih, kru yang malas. Mikir dulu 1, tadi. 2, 3. Siarkan media. Lagi. Apa sih? Lagi. Siarkan media. Teman Gabut masa kini. Ya udah cukup baik lah ya. Kalian untuk lawak ya, untuk menghibur teman-teman. Jadi kita bakal lebih ngasih info tentang sejarah yang kayak tadi aku udah bilang, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan kalian bisa taruh komen di YouTube Siarkan Media, sama nanti jangan lupa kalau misalnya informasinya kurang lagi kalian bisa open link di deskripsi, oke? Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan bersama Ibu Okti, orang Depok. Yuk silahkan. Harus di-mention ya. Karena Jadi, Depok itu jadi aku bakal bahas tentang sejarah dari stand up komedi dulu ya, di secara dunia nih. Jadi pertama kali tuh stand up komedi tuh pada nggak awal sih, pokoknya pada abad ke-18 di Eropa dan Amerika khususnya. Nah dulu tuh jadi namanya tuh ada teater kan. Zaman dulu kan orang-orang tuh suka nonton teater karena belum ada TV kan. Jadinya mereka tuh nonton teater. Namanya dulu tuh The Minstrel Show yang didirikan oleh Jeremy Dartmouth. Siapa gitu aku lupa. Pokoknya sekitar itu namanya. Nah terus jadi di The Minstrel Show itu lebih kayak kayak stand up komedi, cuman dia lebih ke banyak segmen gitu kan. Jadi segmen-segmennya itu berisi tentang kayak kayak komedi yang sifatnya tuh kayak nyindir tentang tentang politisi atau keadaan sehari-hari pada saat itu. Nah, tapi kebanyakan itu pada kayak ngeluarin nggak sindiran sih, kayak rasisme gitu terhadap orang Amerika berkulit hitam kayak gitu. Nah, terus kemudian dulu kan The Minstrel Show itu kan
kayak booming banget kan. Nah, terus kemudian digantikan oleh vaudeville. Nah, vaudeville itu lebih kayak ke The Minstrel Show, cuman dia bedanya adalah lebih menekankan kepada entertainment atau hiburan. Jadi kayak ada musik, sulap, kayak gitu. Nah, terus kemudian bisa di vaudeville itu berkembang ke namanya tuh kayak apa ya, aku lupa, pokoknya itu namanya susah banget, depannya B, terus kemudian ada The Ellen Show, baru kemudian muncul The Stand Up Comedy kayak gitu. Itu. Panjang ya, rada serem juga ya bahasannya. Iya, soalnya dari abad ke-18 awal kan. tadi abad ke-18, terus masih ada unsur-unsur rasisme, masih Ternyata ada udah dari lama ya itu. Iya, dulu kan masih unsurnya kayak zaman itu Gestara warna gitu gelap kan. ya. Yes, dark jokes. Syukurlah kita lahir di tahun ini ya. Jadi ini rada nge-lag nih Zoom-nya. Halo. Udah. Di aku enggak sih. Sama. Jadi itu seputar yang di dunia yang Okti tahu ya, berarti ini jadi buat info teman-teman juga, nggak cuman bakal kita bahas tentang dunia, kita juga bakal bahas tentang Indonesia. BTW, artis stand up yang kalian berdua suka siapa? Sebutin satu. Aku Raditya Dika. Aku Mainstream. suka Ridwan Remin. Siapa? Ridwan Remin. Panji juga lucu tuh. Kalian nggak akan berniatan untuk jadi stand up komedi gitu? Enggak. Muka kalian Enggak bisa. kayak ini. Tapi kayaknya kamu punya Dikali bakat terus. tersembunyi sih, Gun, buat jadi stand up comedy. Iya. Benar tuh, Gini setuju. sih ke apa? Mangkal. Oh, jadi kamu sudah membuka jati dirimu di sini ya? Udah, jangan dilanjutin ya. Itu nggak bagus. Jadi kita lanjut aja nih ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya ini tentang tadi kan dunia udah, berarti yang sekarang di Indonesia nih yang kita sering ketawa-ketawa bareng kalau misalnya sama teman-teman nonton stand up bla bla bla. Nah, kalian harus tahu nih kalau sejarahnya tuh kayak gini. Nah, mungkin dari aku dulu ya. Kalau yang aku tahu tuh stand up nih sebelum ada stand up itu adanya lawak yang masuknya di kayak apa ya, tim grup gitu loh. Jadi lawakan dulu tuh kayak mereka harus bikin grup baru bisa lebih efektif lah. Jadi ada kayak misalnya aku sama Gia ada tektokannya gitu loh. Jadi dia tahu nih harus ngelawak apa kayak gitu. Jadi kayak contohnya tuh Serikat, terus Warkop DKI kayak gitu tahun 1990-an. Nah, ada juga lawak tunggal. Lawak tunggal itu setelah lawak grup itu populer, kayak Benjamin Sueb itu dia kan film, cuman dia lebih ditonjolkan sama sutradaranya untuk membuat apa ya, lawakan tunggal gitu. Mungkin kalau kita nonton sekarang kayak apaan sih ini orang? Lu ngapain sih sebenarnya? Kayak udah nggak lucu gitu. Mungkin itu di zaman mereka gitu. Maksudnya pada zaman itu ya emang itu yang hype, yang terkenal. Kalau kita kan sekarang kan ya receh-receh sampah nggak jelas gitu. Itu sih kamu doang. Kayak Okti gitu kan. Okti suka ngeliatin aku terus langsung ketawa. Terus tuh kan ketawa kan. Jadi beda lah. Emang jadi semenjak itu jadi makin berkembang barulah apa namanya lawak tunggal itu dibedakan sama stand up. Stand up tuh lebih ada strukturnya lah. Kalau lawak tunggal itu sifatnya bebas, kayak Benjamin Sueb tuh bebas banget. Mereka dia mau ngomong apa aja tetap lucu. Tapi kalau itu harus di set up dulu. Kalau stand up baru habis itu punchline-nya itu yang bikin orang ketawa. Gitu sih. Kalau Mbak Gia ada tambahan nggak? Iya, mungkin sedikit tambahannya. Jadi kan kita semua itu tahu ya kalau di Indonesia itu kan dia stand up comedy itu mulai berkembangnya itu mulai populer, mulai dikenal itu dari tahun 2000-an. Jadi sebelum adanya stand up comedy itu kan tadi udah dijelasin sama Figun kalau misalnya di zaman-zaman dulu tuh sebelum masuk 2000-an itu masih lawakan-lawakan grup gitu ya, lawak tunggal kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu pertama kali
stand up comedy ini dicetuskan itu di tahun 2004 oleh salah satu stand up comedian itu namanya Iwel. Nah, dia ini yang apa ya, dulu waktu 2004 tahun 2004 itu lagi gencar-gencarnya gitu mempromosikan stand up comedy ini supaya dikenal sama masyarakat. Terus kemudian pertunjukan stand up comedy pertama di Indonesia itu di tahun yang sama juga, di tahun 2004 juga, di bulan Maret, dilakukan oleh stand up comedian pada saat itu gitu. Nah, kemudian dari situ berkembanglah itu stand up komedinya jadi stand up komedi di kafe-kafe. Jadi dia manggungnya di kafe waktu itu. Awalnya itu cuman email itu, tapi setelah itu setelah makin dikenal tuh stand up komedinya, akhirnya si Panji sama Raditya Dika itu juga akhirnya ikut stand up komedian di kafe-kafe, manggung di kafe. Terus akhirnya dulu kan Panji sama Raditya Dika ini kan seleb tweet kan, jadi mereka kan terkenalnya di Twitter kan dulu. Nah, gara-gara mereka terkenalnya di Twitter, terus video stand up mereka itu diupload ke YouTube, akhirnya orang-orang jadi tahu gitu kalau ternyata mereka juga melakukan stand up comedy. Akhirnya stand up comedy itu jadi terkenal di Indonesia gara-gara mereka sampai sekarang. Akhirnya banyak stand up komedian di Indonesia. Sampai ada kan itu program TV-nya Stand Up Comedy Academy. Itu buat nyari stand up komedian Itu gitu. banyak sih. Gitu deh sejarahnya sampai sekarang. Itu geng yang kalian bisa ketahuin kalau yang kita paparin barusan itu dari dunia sampai zaman 1980, 18-an, tahun 18-an, abad ke-18. Itu sejarahnya cukup panjang gitu loh. Jadi kalian harus bisa menghargai sejarah juga. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton stand up juga sekarang di zaman pandemi ini kalian bisa nonton di YouTube itu banyak banget. Terutama ada komika-komika yang buka stand up mereka secara online kayak kemarin Raditya Dika baru upload di YouTube-nya. Ini bukan promosi Raditya ya. Cuman aku ngasih tahu yang stand up comedy online. Biar kalian tuh ada yang nemenin gitu di waktu karantina ini. Nah, mungkin itu untuk bagian pertama ini tentang sejarah stand up. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian jangan lupa komen. Nanti kita pasti bakal jawabin. Habis ini kita bakal lanjut di segmen keduanya tentang jenis-jenis komedi. Oke? Masih kita bertiga. Jadi stay tune aja, tetap disiarkan media. Teman gabut masa kini. Bosen banget liburan. Isinya tugas semua. Besok pergi yuk ke puncak. Jangan, corona tuh lagi mewabah. Ya elah Rin, santai. Gua tuh gak akan kena corona. Gua tuh kuat. Hah, iya lo kuat, Gap. Tapi orang lain tuh gak sekuat lo. Hah? Maksud lo apa sih? Maksud gue tuh, Gap, corona mungkin gak akan membuat lo sakit, tapi lo bisa jadi membawa virusnya. Lo bisa tularin virus ini ke orang lain tanpa lo sadari, tahu? Sumpah. Seriusan? Gak bercanda kan lo? Iya, makanya kalau nggak mendesak gak usah keluar rumah, apalagi sampai liburan. Duh, jangan deh, mendingan lo stay at home aja, karena itu cara terbaik dari kita untuk menolong orang lain. Bener juga sih apa kata lo. Yaudah, gue liburan di rumah aja deh. Gue gak mau buat orang lain sakit. Cuman ini cara gue buat nyelamatin orang lain. Nah, gitu dong. Itu baru bagus. Yaudah yuk, kita lanjut lagi aja nugasnya. Ayo. Ayo kita sama-sama perangi virus corona. Ikuti gerakan stay at home dengan mengganti aktivitas sehari-harimu di rumah. Karena tanpa kamu sadari, langkah kecilmu dapat menyelamatkan banyak jiwa. Selamat malam, pagi, siang, sore. Balik lagi sama kita bertiga di segmen terakhir untuk membahas tentang stand up. Tapi tadi kan kita udah ngebahas tentang Sejarah. Stand up. Iya benar. Sejarahnya. Iya, kalian kok tumben kompak. Kru disiarkan media itu emang selalu kompak.
kecuali sama kamu. Kita nggak kompak. Iya. Ya, kita tuh berbeda dunia gitu loh. Berbeda Iya. alam. Puas. Hah? Nggak usah curhat gue. Iya, iya. Jadi kita bakal lanjut bahasan ya. Aduh, rambutku. Kita mau bahas apa lagi nih? Lanjut. Kita bakal ngebahas tentang jenis-jenis komedi yang ada di stand up. Yang biasanya dibawain stand up. Nggak cuma di stand up sih. Tapi ya di grup, walaupun di grup lawak atau di lawak tunggal atau kayak di Opera Van Java, di mana TV-TV yang kalian sering lihat. Nah, itu kita bakal bahas tentang jenis-jenisnya. Siapa nih yang mau ngomong dulu? Siapa? Jenis-jenisnya siapa yo? Tadi udah disebut deh kayaknya sama Figun ya. Tadi aku Komedi barusan hitam. ngomong itu tahu sebelum kamu ngomong. Oh, Aku mau iya. masuk ke situ. Tadi maksudnya, tadi kan ada beberapa kalian berdua tuh nyebutin tentang komedi hitam. Komedi apa sih? Tentang Iya, dark komedi jokes hitam, gitu. dark joke. Ya, kayak Mm-mm. yang sering dilakuin sama orang-orang sekarang gitu. Mm-mm. Nah, coba lanjut, kamu jelasin. Ya udah aku jelasin ya. Jadi kalau komedi hitam atau black jokes atau dark jokes itu biasanya dia mengandung unsur-unsur dari kehidupan gelap gitu. Jadi sisi-sisi gelap dari misalnya dunia politik atau rasisme atau terorisme hingga war, peperangan itu juga bisa dijadiin jokes dan itu dia masuk ke jokes yang jenisnya black jokes, komedi hitam gitu. Oh, itu sebenarnya bukan bagian sisi gelap sih. Maksudnya, ya sisi gelap dalam artian Ya sisi sisi gelap gelapnya itu dari adalah dunia hal-hal tabu politik yang misalnya kayak korupsi gitu kan, itu sisi ya itu gelapnya maksudnya korupsi. hal-hal tabu yang nggak seharusnya pantas diomongin di tempat umum, depan umum misalnya. Oke, jadi itu beberapa yang kita bisa bahas. Sebenarnya masih banyak sih jenis-jenisnya. Kalian bisa cari aja atau emang kalau misalnya informasi kita udah cukup ya silahkan subscribe channel kita di YouTube, siarkan media. Mungkin itu hal yang hari ini kita bisa berikan informasi tentang dunia stand up dan perlawakan. Yes. Maaf sebelumnya karena kita nggak bisa ngasih lawakan yang bermutu dan berfaedah. Semuanya Jadi, receh soalnya. Kami bertiga Yo. sampai jumpa lagi di segmen berikutnya, di kesempatan berikutnya lagi. Dan kalian harus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker kalau mau keluar. Terus tetap sayangi orang tua kalian, sayangi pacar kalian. Jangan lupa video call pacar kalian karena mereka pasti kangen banget sama kalian. Dan teman-teman kalian juga Zoom. Iklanin Zoom kan tuh. Jadi cukup sekian. Aku Figun pamit dan Okti dan Gia. Dadah, selamat pagi, malam. Siarkan media teman gabut masa kini.